Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Rawati dengan NIM D1 Channel 22053. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang high hydrostatic pressure, di mana di sini diampu oleh Ibu Dr. Dewi Fortuna, STP MP. Yang pertama ada pengertian high hydrostatic pressure. High hydrostatic pressure atau tekanan hidrostatik tinggi adalah metode pengawetan makanan atau sterilisasi, di mana produk terkena tekanan yang sangat tinggi dan beberapa mikroorganisme dan enzim berbahaya dinonaktifkan. High hydrostatic pressure menghentikan aktivitas kimia mikroorganisme. Metode ini tidak bergantung pada waktu dan massa, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses menjadi singkat. Di sini ada kelebihan dan kekurangan high hydrostatic pressure, yang dimana ada kelebihannya dapat meningkatkan keamanan pangan, mempertahankan kualitas nutrisi, meningkatkan umur simpan, meningkatkan kualitas sensorik, meningkatkan efisiensi produk. Adapun kekurangannya yaitu biaya yang tinggi, keterbatasan pada bahan, pengaruh terhadap tekstur. Di sini ada sketsa high hydrostatic pressure. Pada alat yang telah ditampilkan sebelumnya, peralatan tersebut berupa seperempat lingkaran yang terikat di lengan penyimpang atau lengan keseimbangan, bertumpu pada poros ujung pisau. Garis kontak ujung pisau bertepatan dengan aksis kuadran. Kondisi tersebut menyebabkan tekanan hidrostatis terjadi di kuadran saat dibenamkan. Hanya tekanan permukaan kuadran akan meningkat menjadi saat pada ujung pisau. Di sini ada prinsip kerja high hydrostatic pressure, di mana prinsip kerjanya adalah dengan memberikan tekanan pada makanan menggunakan tekanan hidrostatik yang tinggi. Tekanan hidrostatik yang tinggi dapat mencapai 100 sampai 1000 MPa, yang setara dengan tekanan yang terjadi pada kedalaman 1 hingga 10 km di bawah permukaan laut. Tekanan ini dapat menghancurkan mikroorganisme dan enzim yang dapat menyebabkan kerusakan pada makanan, sehingga meningkatkan umur simpan dan keamanan pangan. Proses ini juga mempertahankan kualitas nutrisi dan sensorik makanan karena tidak melibatkan pemanasan yang berlebihan. Di sini ada aplikasi jurnal yang menggunakan high hydrostatic pressure. Yang pertama ada Escherichia coli Muntaz resistant to inactivation high hydrostatic pressure. Yang kedua ada Microscopic Study of Starch Gelatination under high hydrostatic. Yang ketiga ada Effect of high hydrostatic pressure and thermal processing on the nutrition, quality, and enzyme activity of food meat. Adapun hasil dari jurnal Escherichia coli Muntaz resistant to inactivation by high hydrostatic pressure. Di sini ada tabel 1 inaktivasi tekanan Escherichia coli. Berdasarkan tabel di samping, peningkatan resistensi terhadap inaktivasi tekanan juga akan mempengaruhi kemampuan tumbuh pada tekanan tinggi. Percobaan pertumbuhan dilakukan pada 0,1 dan 50 MPa pada 30, 37, 39, dan 428 C. Data kurva pertumbuhan yang mewakili beberapa percobaan budidaya ditunjukkan untuk setiap strain pada setiap suhu dan tekanan pada 50 MPa, mendekati batas atas untuk pertumbuhan. Sesuai dengan data,
Semua strain menunjukkan kurva pertumbuhan yang serupa pada tekanan sekitar kecuali fase lag yang agak panjang dan penurunan hasil pertumbuhan untuk strain. Suhu pertumbuhan optimal adalah 398 derajat Celcius pada 50 mPa pertumbuhan semua strain kembali. Di sini ada hasil dari microscopic study of starch gelatination under high hydrostatic pressure. Berdasarkan tabel di samping, tabel 1, distribusi diameter tepung, gandum, dan kentang yang diamati secara mikroskopik pada bola kaca. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa butiran tepung, gandum, dan kentang tidak mengurangi volumenya ketika tekanan ditingkatkan. Selain itu, sejumlah besar butiran pati gandum membengkak dan berubah warna selama fase kompresi, dan tampak tergelatinisasi. Butiran kentang dan gandum yang tidak rusak hanya sedikit membengkak pada akhir siklus pertama. Butiran tersebut tetap berwarna iodium, sehingga hanya hidrasi yang dapat menjelaskan peningkatan volume butiran tersebut. Di sini ada hasil dari effect of high hydrostatic pressure and thermal processing on the nutrition quality and enzyme activity of fruit smoothie. Di sini ada tabel 1 aktivitas enzim dan oksigen terlarut, di mana pada sampel yang diproses HHP min 450 dan 600 juga serupa. Masing-masing ada 10,07 dan 9,13%. Keduanya lebih rendah dari 0,001 dibandingkan produk segar yang diproses secara termal. Sampel segar termal dan olahan HHP 600 berfluktuasi selama penyimpanan tanpa muncul pola yang jelas. Hanya sampel HHP 450 yang memiliki peningkatan kandungan DO yang stabil antara 0,5 dan 10 jam. Smoothie memiliki atmosfer yang dikemas secara vakum sehingga mengurangi kemungkinan difusi oksidasi ke dalam smoothie. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan penyampaian atau presentasi ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.